Ini saya pengen cerita tentang bayi X. Kelihatan tulisannya? Ya. Oke. Bayi X ini jauh sebelum dilahirkan, dia ada di alam rahim. Di alam rahim ini, dia sudah punya banyak organ. Tangan, mata, kaki, jantung. Nah, dari banyak organ yang dia miliki, dia merasa organ-organ itu tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Yang menurut dia ada manfaatnya adalah dan hanyalah tali pusar. Karena organ inilah menurut dia bisa bertahan hidup. Gitu. Dan bahkan dia mungkin menuhankan tali pusar ini. Setelah dari alam rahim, dia pindah ke alam dunia. Di alam dunia ini, hal yang menurut dia tadinya penting itu menjadi yang pertama diputus dari hidupnya. Tali pusar itu organ pertama yang dicopot dari dirinya. Dan organ yang menurut dia tadinya tidak penting, mata, telinga, tangan, kaki, semuanya kemudian menjadi organ yang paling penting dalam hidupnya. Dengan itu, dia membesarkan kehidupannya. Dia punya pekerjaan yang hebat, punya harta dan uang yang berlipat, rumah bertingkat, istri yang memikat, kendaraan yang mengkilat. Dan dia membangun perusahaan. Perusahaan ini menurut dia itu hal yang penting karena bisa menopang banyak kehidupannya. Gitu. Nah, dan dia merasa sholat itu tidak penting, mengganggu jam kerja. Puasa menyusahkan diri sendiri. Baca Quran, zikir, buang-buang waktu, tidak ada manfaat. Kemudian dia pindah ke tempat yang baru, akhirat. Nah, di tempat yang baru ini, apa yang menurut dia tadinya penting menjadi hal yang pertama diputus juga dari dirinya. Apa? Perusahaan. Dia meninggalkan perusahaan, keluarganya, hartanya, semua dia tinggalkan. Dan yang menurut dia tadinya tidak penting menjadi hal yang sangat penting. Apa? Sholat, saum, zikir, baca Quran. Cuman bayi X ini tidak bisa mengulangi waktu lagi. Ini menjadi sebuah penyesalan yang panjang dan tidak bisa diulangi lagi. Nah, ini adalah sekilas singkat bayi X yang entah siapa, tapi semoga kita semua bisa mengetahui apa yang penting dalam hidup kita. Itu sekilas sebagai awalan sebelum sebentar lagi langsung dengan Ustaz. Pada Ustaz, sudah standby Ustaz? Sudah, bismillah. Ayo. Oke. Okay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja adik-adik semua, yang lainnya nanti akan segera menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktu dan adik-adik semua yang sudah open cam dan siap untuk mengikuti kegiatan sore hari ini. Mohon disiapkan mushafnya. Untuk waktu dan kesempatan berikutnya dipersilakan kepada Ustadz. Baik,
Jazakallah khair, Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatul mubarakah. Tahiyatin min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-muttaqin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in itba'u tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wahdina bi hidayatil Qur'an wansur alaina bi karamatil Qur'an wa ahyina wa mamatana bi dzikril Qur'anil azim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'anil ladzina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini Allah izinkan untuk dipertemukan kembali bersama para mujahid wal mujahidah Al-Qur'an. Kita labeli diri kita sebagai mujahid, sebagai pejuang-pejuang Quran. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin kita belum tahu Al-Quran bakal jadi pejuang kita yang membela dan menolong sampai meneguhkan, meyakinkan kepada Allah bahwa ya Allah, ini hamba-Mu ini tuh benar-benar soleh. Maka sebelum kita mengetahui Al-Quran itu mau menolong kita, mensyafaati kita atau belum mau, maka sebelum Al-Quran kita coba ikhtiarkan sebisa mungkin kita menjadi para pejuang Al-Quran. Maknanya apa? Oh, saya ini bisa baca Quran sedikit-sedikit. Berarti dengan ilmu yang sudah Allah titipkan, meskipun dalam kondisi yang terbatas, kualitas yang mungkin sampai kepada ahli masih jauh, tapi ternyata dengan ilmu yang sedikit ini Allah minta saya untuk gimana caranya melayani umat dengan Al-Quran. Diminta untuk ngajarin Quran, entah sama orang tua kita, entah sama anak didik kita nantinya, atau bahkan sama adik kakak kita yang sedang di rumah. Maka Masya Allah, pada sore hari ini tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sedikitnya, kalau Allah nggak berikan kelebihan dari kualitas bacaan, jumlah hafalan yang selesai dengan mungkin tasmi sekali duduk tanpa ada salah, minimalnya Allah pilih kita sebagai hambanya yang mencintai Al-Quran. Minimal banget itu. Maksimalnya ya tentu yang kita harapkan. Kita pengen hafalan yang banyak gitu kan. Kalau saya tanya, kira-kira bakal jawab nggak? Kalau saya tanya nih, akhuna Case, hafalannya sudah berapa juz? Saya mau tanya. Boleh jawab? Baru 5, Bang. Baru 5. Kemudian Arkan, boleh saya tanya, hari ini sudah berapa juz total hafalan yang sudah kita hafal? Yang sudah Arkan hafal? Ya. Berapa? Baru dikit. Akhwat, ini yang udah on cam ada Naura. Naura berapa juz hafalannya? 7. 7. Nada berapa juz hafalannya? 7 juga. 7 juga.
Perasaannya gimana ketika ditanya hafalannya berapa? Malu. Malu, minder, atau ada rasa gengsi, atau ada rasa apa? Nah, kalau kita lihat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika di suatu majelis, Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat yang sedang berkumpul bersama beliau di suatu majelis tersebut, siapa yang hari ini sudah melaksanakan saum? Gak ada yang jawab. Karena apa? Ngapain sih? Takut ria gitu kan? Takut amalnya gugur karena dibilangin ke Rasulullah di depan orang banyak gitu. Atau gengsi sama yang lain atau apa. Akhirnya apa? Pada diem, para sahabat pada diem. Tapi ternyata Abu Bakar ini malah berdiri, kemudian bilang, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah nanya lagi, siapa yang hari ini sudah diem lagi? Ngerasa banyak orang. Kayak tadi nih saya nanya, kayaknya hafalannya berapa? Orang-orang langsung pada nyimak kan, berapa nih kayaknya. Ini langsung tuh, kita tuh langsung apa namanya? Langsung bikin pondasi antara mau udah kalau banyak takut ria, takut dipuji, kalau dikit takut diledek kan gitu. Serba takut lah pokoknya. Nah, maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq itu kenapa kok bisa sampai jauh kayak gitu? Sampai para sahabat saya heran. Ini, duhai Abu Bakar, kenapa engkau selalu menjawab ketika Rasulullah bertanya? Emangnya kamu nggak takut ria, nggak takut apa-apa? Ternyata sebabnya adalah karena Abu Bakar mengamalkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Maknanya apa? Maknanya orang yang sudah tujuannya sama Allah, fokusnya sama Allah, dia nggak bakal keganggu mau ada yang ngasih pujian atau mau ada yang ngasih cacian, dia biasa aja. Efeknya biasa aja. Misalkan hari ini nih, saya ngisi di depan teman-teman semua. Tiba-tiba ketika saya menyampaikan suatu materi, teman-teman tuh langsung ngejek saya, misalkan ini ya, ngejek, ngehina atau apa. Maka ketika hatinya ikhlas, maka bakalan biasa aja. Oh, berarti materi saya salah ya. Oh ya udah tuh kalau gitu. Kan gitu. Nah, ini yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Maka dari itu, para orang-orang yang tujuannya sudah betul-betul hidupnya untuk Allah, baca Qur'annya, hafal Al-Qur'annya bukan karena manusia. Dia udah fokusnya, kamu nanya hafalan saya sekian, alhamdulillah, gitu. Terus, kamu baru dikit, ya nggak apa-apa, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Dia bakal merasakan ketenangan itu. Beda kalau misalkan tadi takut, malu, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, Masya Allah, ternyata Allah itu kayak manusia itu nggak merasakan tahan sebetulnya. Orang yang banyak gelisah itu bukan karena atau memang Allah ciptakan itu kegelisahan untuk dirinya. Tapi ternyata Allah tuh udah ngajarin, biar kamu nggak merasakan kegalauan, maka fokuslah, tujuan utama kehidupanmu adalah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu, Insya Allah. Nah, ini sebagai mukadimah awal, karena memang Al-Quran itu kalau berbicara terkait dengan Al-Quran maka sangat luas, tidak hanya dari tentang bacaan Al-Quran saja. Baik, teman-teman semua, pada hari ini saya dititipi pesan sama Ustaz Babak, kalau hari ini insya Allah kita akan coba talaki. Mohon izin sebentar. Ya, hari ini kita akan talaki Al-Quran.
kita akan check up bagaimana bacaan Al-Quran kita, dan terlebih adalah kita coba praktik bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang baik dan benar. Yang baik dan benar sebagaimana bacaannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi qadarullah, Allah titipin amanah, saya sudah bersanad Al-Qur'annya, belajar kepada Syekh Ahmad Fudhali Husni, sudah berijazah, maka sedikit mengena bagaimana sih bacaan surah Al-Fatihah ini ketika Rasulullah sholat, ketika Rasulullah mengobati rasa sakit atau orang sedang sakit, Allah ajarkan baca surah Al-Fatihah bagi yang sakit itu. Sehingga kemudian atas, oh ternyata sholat itu bacaan Fatihah yang benar, yang betul itu seperti ini, sebagaimana yang Rasulullah bacakan. Karena surah Fatihah adalah surah wajib dalam sholat. Juga satu program online namanya Daurah Al-Fatihah Bersanad. Ini juga namanya apa? Kita buka setiap 3 bulan sekali. Dan ternyata bacaan surah Fatihah ini sebelum kita masuk ke surah-surah yang lain, surah-surah yang pilihan, maka yang menjadi perlu diperbaiki titik fokus adalah surah Al-Fatihah. Tapi sih saran husnudzon saya ini teman-teman udah benar bacanya. Makanya kita sharing-sharing aja sambil kita lihat apa sih sebetulnya catatan-catatan penting pada surah Al-Fatihah ini sampai-sampai bisa memberikan efek pengaruh yang besar ketika surah Al-Fatihah ini dibacakan. Baik itu ketika meruqyah orang, atau ketika itu sedang baca Al-Quran, atau juga ketika ada orang yang sakit. Ini Al-Fatihah ini emang seperti apa bacaannya. Nah, izin saya coba share screen. Kita buka dulu surah Al-Fatihah, silahkan. Yang ada mushaf Al-Qurannya bisa dibuka. Kalau misalkan tidak terlihat di layarnya. Terus silahkan untuk yang belum on cam, silahkan on cam. Kita coba praktik. Mudah-mudahan Allah karuniakan hikmah pada sore hari ini. Sebentar, saya coba share dulu gambar ayat Qur'annya. Ya, sudah muncul ya surah Al-Fatihah, surah pertama di urutan surah dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah itu ada 2 pendapat. Ada pendapat pertama, kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ini masuk kepada ayat pertama, bagian pertama dari surah Al-Fatihah. Kemudian pendapat kedua, kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim ini tidak masuk ke bagian daripada surah Al-Fatihah. Berarti ayat pertama dari surah Al-Fatihah bukan Bismillah, tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian kalau misalkan kita sering dengar di Makkatul Mukarramah, di Masjid Nabawi, di luar negeri, di Baitul Haramain, ini banyak masyayikh yang bacanya tanpa basmalah, betul ya? Sering dengar ya kayak gitu. Bacanya langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Langsung tanpa basmalah dulu. Tapi kalau di Indonesia gimana? Banyaknya pakai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, maka kita ketika baca bagaimana? Maka kita sebagai orang Indonesia
yang mayoritas bermadhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'iyah, maka kita mengikuti pendapat yang basmalahnya masuk kepada ayat pertama, gitu. Jadi mesti baca basmalah, tidak diperkenankan untuk baca langsung alhamdulillah tanpa basmalahnya. Nah, kemudian kalau misalkan ayat pertamanya alhamdulillah, pendapat yang kedua, lantas apakah berkurang ayatnya jadi 6 ayat atau tetap 7 ayat? Maka tetap 7 ayat. Dibagi 2 pada ayat terakhir di ayat ke-7 ini. Maka kalau hitungannya berarti di alhamdulillah ini ayat pertama, Ar-Rahmanir Rahim ayat kedua, Maliki Yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat keenam, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Gitu. Maka bacaan kita merujuk kepada pendapat yang kalimat basmalah masuk kepada bagian daripada surah Al-Fatihah atau ayat pertama pada surah Al-Fatihah. Ini sebagai mungkin ada yang sudah pernah mendengar penjelasan ini, jadi kita mengulang sebentar sedikit ya. Terus kemudian teknisnya pada sore hari ini saya ingin coba mengajak kepada teman-teman semua, silahkan kalau ada mushaf terjemah itu lebih enak, nanti tinggal ditandain apa saja tanbihat atau catatan-catatan yang akan saya jelaskan. Misalkan pada ayat pertama, bagaimana cara membaca kalimat bismi pada huruf ba-nya. Nah, itu nanti silahkan dikasih catatan. Untuk apa? Biar kita tahu, oh, atau misalkan, saya nggak perlu ditulis, karena kayaknya saya hafal nih, gitu. Itu juga nggak jadi masalah, kalau misalkan kita bisa menghafalnya. Nah, maka silahkan nanti dicatat apa saja sih sebetulnya tanbihat-tanbihatnya. Itu yang pertama. Nah, nanti untuk mengikuti, untuk praktiknya, teman-teman semua bisa praktik setelah saya coba runtutkan penjelasan, mungkin 1 ayat sampai 3 ayat. Setelah selesai, saya coba talaki teman-teman semua. Setelah talaki selesai, masuk lagi ke ayat selanjutnya. Mudah-mudahan dari sini kita mendapatkan insight sore hari ini bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang baik dan benar. Gitu. Baik, bismillah. Kita coba mulai dari ayat pertama. Ayat pertama saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama yang pasti diperhatikan adalah huruf ba di sini. Biasa orang ketika mengucapkan kalimat Bismillah atau ba harokat kasroh, biasanya bacanya seadanya. Gimana? B, Bismillah, tidak bi, Bismillah. Ya, itu yang pertama. Maka sempurnakanlah bacaan pada huruf ba ketika dia berharokat kasroh dengan menyempurnakan harokat kasrohnya, yakni bi, bukan b. Bi dengan b beda. Bismillahi. Bismillahi. Itu ya. Kemudian pada huruf sin, ini alirkan suara desis pada huruf sinnya. Alirkan, dia lebih banyak mengalir suaranya. Jadi tidak membacanya secara langsung. Apalagi adanya. Contohnya kayak gimana? Bismillah. Buat dipelajari lagi. Oh ya, Baik, siap. dari saya. Baik, itu ya teman-teman semua. Jadi surah Al-Fatihah, kita coba masuk ke basmalah dulu. Karena kalau ternyata nggak tahu nih, kalau sampai ayat terakhir, sampai kapan? Apakah selesai langsung atau enggak kan gitu. Kita coba basmalahnya dulu. Saya contohkan sekali, setelah itu saya mau dengar bacaan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, gitu ya. Sesuai dengan tadi yang sudah kita tandai. Mangga, silakan di-unmute, kemudian baca bareng-bareng untuk kalimat basmalah ini. Oke, silakan di-unmute dulu. Nada, Naura, Case, dan lain-lain. Di komando ya. Bareng. Naura, silakan. Oke, 1, Samil ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya minta satu-satu aja ya. Ustaz Bambang dulu deh. Bambang silakan. Gimana, Ustaz? Kita satu-satu aja dulu. Kita Ya, coba. boleh. Oh, langsung dari peserta aja deh. Saya langsung simak dari peserta. Enggak, yang open cam dulu berarti. Silahkan, Naura dulu. Ini yang di jajaran saya, Naura soalnya. Beruntung. Enggak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diulang? Gak usah di-mute lagi, Naura. Iya ya. Buka aja terus. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Silakan dilanjut dulu. Terus nada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah, barakallah. Silakan Ustaz Bambang. Saya start. Ya, betul. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, syukran. Ya ikhwan, di sini ada Arkan. Silakan Arkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian ada Alif Syahzaki. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian ada Mukhtar. Silakan. Tidak ada ya? Oh, ada. Mukhtar, silahkan Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke mute. Kita lanjut dulu ke Case. Silahkan Case. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diulang? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian Ahmad Yusuf. Silakan Ahmad Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Sudah semua ya? Sudah semua. Barusan saya simak. Maka
hal yang banyak bacaan yang muncul yang sudah tadi dipraktikkan. Pertama adalah terkait dengan harokat. Terkait dengan harokat. Penyempurnaan pengucapan harokat ini sangat penting. Boleh jadi ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita di dunia kita, maksudnya kita ngobrol dengan teman kita nih, ngobrol dengan teman kita, bisa jadi huruf-huruf vokalnya biasa aja gitu kan. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Kalau A ya A, I ya I, U ya U, E ya E, O ya O, kan gitu. Tapi ternyata dalam melantunkan atau melafalkan ayat-ayat Al-Quran, vokal atau harokat itu, maka mesti ada penyempurnaan. Berbeda dengan kita berbicara dengan manusia, dengan bahasa Indonesia kita, bahasa Latin kita. Gimana? Ketika fathah, A, maka dia terbuka. A. Tidak boleh seadanya. A. Jelas. Ma, ba, fa. Jelas. Gitu. Tegas. Gitu kan. Kemudian ketika dia berharokat kasroh, yang perlu kita perhatikan adalah damparkan bibir bagian bawah. Untuk pengucapan, menyempurnakan bacaan kasroh, damparkan bibir bagian bawah. I. Ya. I, B, P, maka ini penyempurnaan kasrah. Kemudian untuk penyempurnaan harokat dhammah ini mesti memonyongkan kedua bibir. Jangan malu-malu. Ustaz, saya mah malu memonyongkan dua bibir lah, dalam membaca Al-Quran mesti disempurnakan, memonyongkan kedua bibir. Ya. Gimana cara pengucapan harokat dhammah? Bukan U. A'udzu la. A'udzu billahi minasyaitan. Bukan U, tapi U. Jelas. A'u. Tidak a'u. 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 U. Biasanya kita kan U ya. Pak Saiful. Kan gitu. Pak Saiful. Mestinya gimana? Pak Saiful. Jelas. Maka pengucapan bahasa Al-Quran nggak boleh seadanya, mesti sempurnakan. Maka ini tadi catatan penting yang dari bacaan keseluruhan nih, teman-teman semua, ini dari sisi harokat. Pertama itu. Jadi kalau misalkan kita sempurnakan, dimulai dari fathah terbuka, terus kemudian kasroh didamparkan bibir bagian bawahnya I, terus kemudian dhammah dimonyongkan secara sempurna U, bukan U. Ya, bukan memonyongkan suara tapi memonyongkan kedua bibir sehingga dia lebih tajam. Maka kalau sudah disempurnakan semuanya, bacaannya juga enak. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau misalkan seadanya pengucapan harokatnya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Indah enggak kira-kira? Enggak ya? Makanya itu dia. Kenapa talaki ini adalah metodenya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu ketika ngajarin Quran nggak pakai metode, nggak ada metode-metodean. Maksudnya nggak ada ditulis ya. Ini hukumnya mad tabi'i ya. Ini hukumnya mad wajib ya. Rasulullah nggak begitu. Cara mengajarnya Rasulullah, mengajarkan Al-Quran ini langsung, metodenya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni langsung talaqi. Seorang sahabat bertalaqi kepada Rasulullah, duduk di depan Rasulullah langsung. Kemudian Rasulullah membaca ayat sekali, kemudian diulangi oleh sahabat itu. Sahabat itu fokus sama apa? Sama gerak mulutnya Rasulullah. Terus kemudian
dengerin betul-betul suara yang keluar dari mulut Rasulullah itu seperti apa. Itu metode talakinya. Beda. Kalau sekarang kan banyaknya metode yang lain-lain ya. Menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Berarti cukup dengan tersenyum maka kita akan hafal Quran. Kan gitu. Atau misalkan menghafal Al-Quran semudah membolak-balikan tangan. Berarti cukup bolak-balik tangan, ayat-ayat Quran bakal hafal nih kita. Dulu nggak ada metode-metode itu. Karena ternyata semakin banyak metode kayaknya semakin sulit deh. Semakin metode itu muncul dari manusia, semakin sebetulnya mempersulit kita. Karena ternyata metode yang pertama yang dielukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang digunakan oleh Rasulullah, ini malah lebih mudah daripada metode-metode yang muncul di zaman ini. Gitu. Makanya teman-teman semua mesti menyempurnakan harokat pada bacaan Al-Quran itu sangat penting. Karena dia akan mempengaruhi kepada eksistensi daripada makna setiap ayat-ayat yang dikandung oleh Al-Quran Al-Karim. Gitu. Coba aja kalau nggak sempurna harokatnya. Yang ada gimana? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya nggak sempurna juga makhrajnya. Ain harusnya jelas, ini tidak. Alamin. Harusnya alamin. Rabbil alamin. Kan gitu. Nah ini. Baik. Alhamdulillah. Ini baru ayat pertama pada surah Al-Fatihah. Kita masih ada ayat 7. ada ayat kedua sampai ayat ke-7. Mudah-mudahan selesai sampai ayat kedua ya. Kita coba ayat kedua dulu lah. Kemudian masuk ke ayat kedua. Bagaimana ayat kedua? Ayat kedua ini pertama yang perlu kita perhatikan, saya coba contohkan terlebih dahulu sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka yang pertama yang perlu diperhatikan adalah huruf lam sukun pada kalimat alhamdu dan juga al-alamin. Apa yang perlu ditegaskan? Yakni mengalirnya huruf lam sedikit mengalir apa? Suara. Jadi tidak alhamdu, alhamdulillah, alhamdu, alhamdu, al-alamin, al-alamin. Ya, mengalir suara. Orang banyak baca lam sukun pada ayat kedua surah Al-Fatihah ini jadi qalqalah, jadi memantul, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini efek sebabnya apa? Sebabnya karena dia lamnya tidak diberikan sifat tawasudnya atau mengalir suara sedikit. Alhasil apa? Otomatis lidah kita yang tadinya masih nempel ke makhraj atau tempat keluar pada huruf lam, ini dipaksakan masuk ke huruf setelahnya, yakni huruf ha dan huruf ain. Sehingga apa? Tadinya lagi nempel. Ibaratnya gini, kita lagi main, kita diajak ke rumah nenek gitu kan. Yuk main yuk ke rumah nenek, kata ibu tuh. Kata ibu kita tuh, ayo main. Udah lagi asik-asiknya main di rumah nenek disuruh pulang. Ayo langsung pulang gitu. Ini langsung kaget. Makanya kenapa orang-orang ketika membaca huruf lam ini langsung ada pantulan ketika membacanya. Alhamdulillah. Karena apa? Karena tidak disempurnakan terlebih dahulu mengalir suara pada huruf lam itu. Maka coba dialirkan sedikit terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ya. Itu pertama. Kedua, huruf H. Pastikan H ini masih tidak tertukar dengan huruf H. Alhamdu. Jangan sampai jadi alhamdu. Nanti maknanya berubah. Kan gitu. Kemudian, alhamdu. Dal di sini makhrajnya di mana? Saya mau tanya nih, huruf dal tempat keluarnya di mana?
Saya bertanya bukan untuk bikin teman-teman sombong, tapi pengen tahu teman-teman ada yang tahukah gitu huruf dal makhrajnya di mana? Boleh di open mic, di unmute. Silakan, boleh. Alif Syahzati ini udah open di unmute nih. Di mana kira-kira? Kenapa Ustaz? Huruf dal makhrajnya di mana? Tempat keluarnya di mana? Tempat keluarnya di dinding mulut bagian atas bukan Ustaz? Dinding mulut bagian atas. Oke, kita coba jawaban yang lain lagi. Ada lagi yang mau kasih jawaban? Di mana kira-kira? Gigi. Di mana? Arkan. Belakang gigi. Di belakang gigi. Oke, ini lebih Bagian umum atas. lagi nih. Gigi bagian atas. Siap. Baik, kita sediakan lagi beberapa jawaban lagi. Yang Putri, yang Akhwat. Silakan. Di mana tempat keluar daripada huruf dal? Atau saya harus tunjuk lagi yang on cam. Silakan. Ustaz Bambang bisa bantu kah? Jawabannya di mana Ustaz Bambang ini? Makhraj huruf dal. Sorry. Di langit-langit bagian atas, Ustaz. Di langit bagian Benar atas. nggak? Oke. Kita cari dulu jawabannya. Ayo yang Akhwat, Naura, di mana Naura? Silakan. Di itu apa? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Nada, di mana makhraj huruf dal? Nada tahu Ustaz. Naura. Naura suka gitu. Di mana? Di belakang gigi atas. Belakang Yang gigi atas. atas. Nggak tahu Ustaz. Baik, syukron. Ada lagi yang mau jawab? Barangkali ada yang beda jawabannya, yang akhirnya menjadi ikhtilaf gitu kan, perbedaan pendapat. Betulnya tempat keluar huruf atau huruf itu keluar ada tiga hal yang mesti dicek. Pertama, suara. Huruf itu nggak bakal muncul kalau nggak ada suara, kan gitu. Karena makharijul huruf itu adalah atrof atau namanya torfun maknanya ujung. Huruf itu harfun itu maknanya ujung, bukan huruf. Harfun itu maknanya ujung. Maksudnya apa? Maksudnya suara yang bersandar kepada tempat keluar huruf, kepada rongga mulut. Jadi kalau kita mengucapin huruf ba, bisa nggak kalau tanpa suara? Nggak bisa kan? Nggak bisa, mesti ada suara. Ba, kan gitu. Nah, berarti yang pertama adalah suara. Yang kedua apa? Antara sesuatu yang bisa menempel kepada sesuatu. Contohnya huruf dal. Dal ini kalau kita biar tahu, oh ini makhraj tempat keluarnya itu di sini. Di mana? Yakni di sesuatu itu yang ditempelkan kepada sesuatu. Gitu. Maka ini lebih mending daripada kita jawab di gusi, Ustaz. Coba kalau di gusi aja, gusi bisa ngeluarin huruf dal tidak? Kan jangan nempel yang lain-lain, jangan. Gusinya aja udah. Nggak bisa ya. Maka coba dianalisa lagi. Berarti ini gusi apa yang nempel ke gusi sehingga keluar huruf dal.
Pertama suara kan gitu. Keduanya apa? Yang nempel ke gusi. Ayo jawab. Ini kalau ada door prize, kalau saya panitia kayaknya saya kasih door prize. Hadiah menarik. Menarik Ujung lidah. apa? Menarik baju temannya, menarik gordeng kan gitu. Ada yang jawab barusan, Ustaz? Ya, Arkan ya. Gimana Arkan? Nempel dengan ujung lidah. Ujung lidah. Oke, Insya Allah. Nah itu. Jadi saya sempurnakan nih, udah dapat nih penjawabannya. Jadi huruf dal itu makhrajnya, tempat keluarnya adalah ujung lidah yang menempel kepada tempat tumbuh gigi seri atas. Ya, tempat tumbuh gigi seri atas. Mohon maaf, saya kasih ibaratkan. Kita gambarkan gigi seri bagian bawah karena tangan saya menunjuknya ke atas kan. Nah, jari kita ada satu buku pertama di sini. Kita anggap ini sebagai gigi. Kemudian buku keduanya ini sebagai gusi. Dan di tengah-tengahnya ada garis kan. Ini sebagai perbatasan antara gusi dan gigi kan gitu. Nah, maka huruf dal ini ujung lidahnya ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Jadi di sini nih, yang dekat dengan gusi. Yang dekat dengan gusinya. Tempat apa? Usul ats-tsanayal 'ulya. Tempat tumbuh gigi seri atas. Jadi ujung lidah ditempelkan ke tempat tumbuh gigi seri atas. Itu huruf dal. Tapi ternyata ketika kita analisa di berbagai daerah di Indonesia, orang huruf dal ini kan mirip-mirip dengan huruf D, betul. Tapi ternyata kebanyakan kita mengucapkan huruf dal ini tempat keluarnya di mana? Di gusi. Coba aja cek. Dari mana? Kalau kita bilang dari mana, dari tempelnya kemana? Ke gusi ya? Dari mana? Gusi. Paling kalau ada orang Jawa. Ndak gitu kan. Ndak mau. Atau orang Sumatera. Laido gitu kan. Maka orang Sunda mah udah pasti. Telur endog gitu kan. Endog. Itu udah nempelnya di gusi itu. Maka ternyata untuk huruf dal ini dia tempatnya di situ. Sehingga dia lebih apa? Dia lebih lunak, kemudian lebih tipis dan juga lebih kalau bahasa Sundanya lebih cadel. Tahu cadel ya? Da, dua. Coba aja tempelkan. Ya. Dua, di mana. Agak sulit memang kalau tidak dibiasakan. Nah, jadi itu. Maka kalimat alhamdu ini bukan alhamdu seperti huruf D pada umumnya, tapi tempat keluarnya di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan sebentar. Lillahi rabbil alamin. Lillahi. Pada lafaz Allah di sini sebelumnya ada kasroh. Maka berikan nabroh. Apa nabroh? Penekanan. Alhamdulillah, lillah. Ada penekanan pada huruf lam. Karena bertasydid. Setiap huruf yang bertasydid, maka berikan nabroh penekanan. Illa, kecuali pada huruf nun bertasydid dan mim bertasydid, nggak boleh pakai penekanan. Contohnya apa? Innalladzina amanu. Nggak boleh kasih penekanan. Cukup innalladzina amanu. Nggak boleh innalladzina. Nah itu. Ya. Kemudian terakhir ada pada kalimat al-alamin ini Rabbil alamin. Ain coba sempurnakan. Ya. Ain ini kadang kita malas untuk ngucapin hurufnya. Sehingga yang muncul adalah huruf hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Padahal belum sampai kepada ain. Dia masih berada di hamzah.
Dan terakhir teman-teman semua, ini boleh menjadi catatan penting bahwa huruf mim dan huruf nun ketika dia sukun, maka alirkan sedikit di akhir. Alirkan suara sedikit. Rabbil alamin. Min. Ada dengung sedikit, suara dengung. Termasuk mim juga sama. Ar-Rahim. Baik, gitu ya. Kita coba baca. Saya baca sekali. Kemudian nanti setelah itu kita tes satu persatu lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, silakan. Di sini ada Ustadz Bambang nih. Di bawah layar saya ada Ustadz Bambang yang lebih dulu. Mangga. Siap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, alhamdulillah, barakallah. Kemudian ada nada, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, alhamdulillah, barakallah. Kemudian ada arkan, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kemudian ada Naura. Tafadhali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Alhamdulillah, barakallah. Kemudian ada Mukhtar. Silakan Mukhtar. Cek. Mukhtar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ada Qais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Ahmad Yusuf. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan terakhir ada Nabila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, barakallahu fikum semuanya. Nah itu ya. Jadi di surah Al-Fatihah ayat pertama dan ayat kedua. Kita sudah dapat nih catatannya. Tinggal banyakin latihan. Nah, kemudian saya akan coba, kalau tadi kan ketika baca satu-satu ini nggak diperbaiki kan? Karena otomatis kalau diperbaiki tentunya kita akan dapat banyak nih, banyak materi. Maka saya akan ambil satu kalimat, satu ayat yang di situ saya akan banyak perbaikan. Tapi sebelumnya saya tidak akan mempersilah atau menunjuk satu orang, tapi saya akan mempersilahkan terlebih dahulu siapa yang mau menjadi pelaku atau yang memberikan teladan, yang memberikan hikmah pelajaran. Jadi ketika mencontohkan bacaan, kemudian saya mengoreksi bacaan itu, maka teman-teman yang lain dapat ilmunya, oh ternyata salah kalau kayak gitu, cara benarnya kayak gini. Jadi ada ibaratnya peraganya, ya. Kira-kira siapa nih? Saya kasih kesempatan dulu yang mau mengangkat tangan diri sendiri, jangan nunjuk kan gitu. Ada nggak kira-kira yang mau untuk nyoba? Enggak, silahkan. Barangkali sama Ustadz Bambang nih dimotivasi Silakan kasih dulu, reaction. biar pada mau. Kasih, ya silakan kasih reaction ya.
Kayak gini tuh di layarnya, nanti dipilih. Ada yang on cam, yang off cam juga boleh, silahkan. Pak Ustadz Kais ya, Pak Ustadz Kais. Bersedia, case? Enggak ya. Kalau yang on cam, Ya, yang on cam ada 2 nih. silakan. Bersedia atau tidak? Siapa yang mau? Silakan Bu Guru Matematik, silakan Bu Nada. Siap ya? Silakan ada di open mic. Naura aja, Pak. Nggak bisa Rebut. Ustaz, nada. Siap. Makanya biar jadi bisa, silakan ya. Menurut Naura, nada nggak apa-apa? Enggak, Om, jangan saya, Om. Naura. Naura aja, Naura. Ya, Ya, oke. ada. Yang lain Arkan Om, ya. yang lain, yang lain. Arkan siap ya? Yang lain. Open mic, Ustaz. Ya, Arkan ya. Ya, Silakan. Arkan, kita coba praktik ayat ke-24 pada surah Al-Hijr ini. Ayat 24. Gini deh. Nanti Arkan ini kalau sudah selesai praktiknya, kemudian teman-teman dapat insight-nya, materinya atau koreksiannya dapat. Kemudian Arkan berhak untuk menunjuk orang untuk mengulang bacaan ayat 24 ini sesuai dengan yang sudah dikoreksinya. Gitu. Itu ya Arkan ya? Ya. Baik, silakan. Arkan baca ayat 24 pada surah Al-Hijr. Diawali dengan bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Oke. Silakan baca, diulang. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad Bentar. Alimnal mustaqdimin mustaqdimin. Ya, diulang. walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Nah, kemudian pada hukum ikhfa ada kalimat minkum ya. Untuk minkum atau ikhfa, nun sukun bertemu dengan kaf, khususnya huruf ikhfanya adalah huruf kaf. Maka suara ikhfa atau dengung pada hukum ikhfanya adalah langsung persiapan ke huruf kaf. Bukan minkum, tapi ming ya, ming langsung ke kaf. Minkum. Jadi tidak tapi terlihat gak perbedaan pada dengungnya? Kelihatan ya? Nah itu. Jadi ikhfa itu kalau kita tahu cara pengucapannya adalah kita menyamarkan suara dengung pada huruf nun dengan posisi rongga mulut kita sedang mempersiapkan untuk segera menempel ke huruf ikhfanya. Coba cara persiapan ke huruf kaf gimana? Bisa nggak? Coba tempelin pangkal lidah kita, pangkal lidah, tempelin ke huruf kafnya. Bisa nggak? Kayaknya bisa ya. K.
Nah, maka ikhfanya tidak milkum tapi minkum. Oke, silakan Arkan dicoba lagi. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. Mumtaz, Masya Allah. Nah, kemudian huruf mim pada kalimat minkum masih. Mim mana? Mim yang sukun yang kedua. Huruf-huruf yang huruf-huruf hijaiyah itu ada terbagi dua, ada yang tebal, ada yang tipis. Ketika yang tebal, maka ada vokal tebal. Dia pangkal lidah diangkat. Misalkan contohnya apa? Ko, to, do, kan gitu. Itu yang tebal. Yang tipis apa? Ba, ma, ka, fa, kan gitu. Ya. Maka untuk huruf mim ini adalah termasuk kepada huruf tipis. Sehingga ketika sebelumnya ada harokat dhammah, maka sempurnakan dhammah pada huruf kaf, tapi tarik lagi untuk menyempurnakan sifat tipis pada huruf mim. Gitu. Caranya gimana? Minkum, kum, kum. Tarik lagi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan sifat tipis pada huruf mim. Jadi tadi terdengarnya sih, yang saya dengar bacaan Arkan itu, minkum, mimnya tetap monyong. Karena apa? Sebelumnya harokat dhammah pada huruf kaf. Gitu ya. Coba diulang lagi boleh. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. Jangan bosan nyiarkan ya. Saya diulang lagi dari walakot kan gitu. Akhirnya kayaknya terdengarnya ini dari walakot, kalimat walakot alimna kayaknya udah mulai nggak fokus nih. Karena udah sering diulang-ulang. Maksudnya nggak disempurnakan. Tetap disempurnakan qalqalahnya dan lain-lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian nggak usah banyak-banyak ya koreksiannya. Selanjutnya adalah ada kalimat al-mustakhirin. Ini mustaqadimin wal mustakhirin. Ada mustaqadimin, sin sukun sebelumnya dhammah dan sin sukun sebelumnya dhammah pada kalimat yang akhir. Nah, ini sama dengan teori tadi yang minkum, mim kedua, mim yang sukun. Yakni ditarik lagi. Alimnal mus ya, tarik lagi. Pertama itu. Keduanya, di situ ada hamzah sukun, maka jangan sampai ada akhiran suara atau ujung. Ada ekornya. Contohnya apa? Alimnal mustakhirin, ta. Nah, itu ada akhiran, ada ekornya. Jadi mesti terhenti tanpa ada sisa. Walaqad alimnal mustakhirin. Dan terakhir, pada huruf nun di akhir, maka berikan mengalir suara sedikit. Mustakhirin. Gitu ya. Silakan tafadhol Arkan dari awal ya. ولقد علمنا المستقدمين منكم Ulang. ولقد علمنا المستأخرين. Silakan diulang. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Arkan, insyaallah. Silahkan. Hadiahnya boleh nunjuk orang buat baca ulang ayat yang sudah dikoreksi. Siapa Arkan yang mau ditunjuk? Kais. Syukran. Jazakallah khair. Silakan. Ahlan Kais. Dapat amanah dari Arkan untuk baca ulang ayat 24 yang sudah dikoreksi.
Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Oke. Berarti tadi pertama qaf pada kalimat al-mustaqdimin tidak mustaqe tapi mustaqa, ya. Mustaqdimin. Kemudian koreksian keduanya ada pada hamzah di kalimat mustakhirin. Jadi tidak ada pemberhentian penekanan karena ada hamzah. Malah langsung mustakhirin lah. Silakan diulang dengan perbaikan dua tadi. Qaf dengan ko mustaqo. Kemudian mustakhirin. Tafadhol, silakan guys untuk mengulang. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Baik, alhamdulillah, barakallah. Ada perbaikan ya. Beberapa persen, insyaallah. Mudah-mudahan dari sini kita mulai tahu, oh ternyata baca Al-Quran tuh perbaikannya enggak cuma masalah mad aja, tapi juga masalah hak dan mustahak huruf. Bagaimana cara nyempurnain pengucapan huruf ini itu, terus kemudian bagaimana cara pemberhentian, dan ternyata perbaikan bacaan atau membaca Al-Quran itu perlu memperhatikan banyak aspek. Tapi ternyata tidak sulit untuk belajar Al-Quran itu. Tinggal apa? Tinggal bertawaki langsung kepada guru kita. Maka di situ kita akan dapat perbaikan. Karena kalau secara teori ya pasti bingung ya. Coba aja kalau kita belajar teori. Kayaknya repot. Aduh, udah pertama tugasnya harus nulis. Kedua harus memahami. Ketiga harus mendengar. Keempat harus praktik. Kelima harus benar kitanya. Gitu kan. Kita harus benar bacanya. Harus diperbaiki. Banyak banget kalau dari sisi teori. Makanya kalau praktik langsung, kita langsung bisa nangkep. Oh harus kayak gini ya. Oh harus kayak gitu ya. Karena kita itu manusia peniru. Manusia itu peniru. Kalau peniru ya mesti ada contoh. Makanya ketika belajar Al-Quran itu metode paling terbaik adalah dengan talaqi atau diberikan contoh. Masya Allah. Allah itu tidak menurunkan Al-Quran kecuali dengan jalan kemudahannya untuk mempelajarinya. Kalau kita kan enggak ya, kita punya ilmu, cara belajarnya tuh harus pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu, gitu kan. Ribet. Tapi kalau Al-Quran, Allah mempermudah, sangat mempermudah. Makanya, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Dari sini kita paham bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak berhenti, enggak ngasih beban kepada kita. Al-Quran itu bukan beban, tapi ternyata sebuah rahmatan lil alamin, sebuah nurullah, sebuah cahaya yang Allah turunkan ke bumi, ke dalam kehidupan kita, yang di situ banyak banget manfaat yang bakal dirasakan oleh umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Dari sini berarti udah tahu ya, oh ternyata bacaan saya masih banyak salahnya nih, harus banyak perbaikan. Dan ternyata nggak cukup sampai sini. Dan kata Nabi, kalau kata Imam Ibnu Al-Jazari, di dalam kitab Muqaddimah Jazariyah, ini kitab tajwid rujukan semua para ahlul Quran, dimanapun dipakai, di Indonesia, di Mesir, di Madinah, di Makkah. Ini kata beliau gini, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazim. Mempelajari ilmu tajwid itu wajib. Man lam yujawidil Qur'ana athim. Barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, maka dia berdosa. Nah, diterjemahkanlah, maksudnya ditafsirkanlah oleh beliau langsung bahwa makna daripada berdosa itu ketika apa? Ketika kita membaca Al-Qur'an tapi belum benar dan kita nggak mau untuk belajar lagi. Kita udah ngerasa cukup. Dan biasanya banyak pada siapa? Pada imam-imam kabir di masjid sogir, kan gitu. Imam-imam besar di masjid-masjid kecil di kampung-kampung kita yang udah ngerasa bacanya udah benar, saya udah nggak perlu belajar lagi, saya sudah bagus bacanya.
nggak mau diganti imamnya dan lain-lain kan gitu. Ini yang menjadikan kata Imam Ibn Jazari athim, berdosa. Yang nggak berdosa itu apa? Siapa yang nggak berdosa? Adalah mereka yang bacaannya nggak benar, belum benar, tapi masih menyadari bahwa emang saya bacanya belum benar. Terus kemudian ada ikhtiar untuk belajar lagi. Nah, selama sepanjang hayat dia, bacaan Al-Qur'annya meskipun salah-salah tetap mendapatkan 2 pahala. Kata Rasulullah, fa'alaihi lahu ajran. Dapat 2 kebaikan meskipun terbata-bata bacaannya. Makanya betul-betul niat sangat penting kita dalam terus belajar talabul ilm. Dan mudah-mudahan di majelis sore hari ini menjadi asbab keridhaan Allah kepada kita semua, karena ini adalah kita sedang bermajelis ilmu, sedang talabul ilm, dan dari situ pastinya akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para malaikat apa? Ketika selesai bermajelis, kata para malaikat, sana bubar. Majelisnya sudah selesai. Allah sudah limpahkan rahmat kepada kalian, dan juga dosa-dosa kalian sudah Allah ampuni. Maka mudah-mudahan majelis sore hari ini dan majelis-majelis yang kita hadiri adalah sebagai salah satu tanda sebab Allah mendatangkan keridhaannya kepada kita, meridhai kita, dan memberikan keberkahan serta ampunan kafarah bagi setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum semuanya, jazakumullah khair ala ihtimamikum, atas perhatiannya. Juga terima kasih juga sudah mau diberikan tugas arkan jadi praktiknya gitu kan, jadi teladannya dan juga case yang ditunjuk juga. Terima kasih banyak, dan juga teman-teman yang sudah on cam sampai akhir. Barakallah, mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya, dilancarkan belajarnya, kemudian dibukakan pintu-pintu ilmunya, serta Allah istiqomahkan terus menjadi seorang mukmin yang bisa mengangkat derajat agama ini insyaallah. Barakallahu fikum. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Bambang ya. Jazakallahu khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz yang sudah menyampaikan materinya dan adik-adik. Buat saya sendiri untuk konten hari ini, untuk materi hari ini maksudnya sangat bermanfaat. Sebagaimana dulu mungkin Nabi Muhammad itu kan talaki setiap Ramadan Ustadz ya, kepada malaikat Jibril. Dicek bacaan sampai selesai. Nah, sempat satu ketika saya juga ngerasa terakhir saya baca sholat itu dites, maksudnya SMP. Setelah dari SMP sampai kuliah, sampai awal-awal kerja, itu tidak pernah ada yang ngecek lagi. Nah, kalau di fisika itu kan ada alat ukur yang kalau sering dipakai bergeser ketelitiannya. Nah, kan bisa saja kita itu dulu pernah dicek, tapi karena bertahun-tahun mahrojnya bergeser, ada ilmu yang baru terus. Nah, dengan kegiatan yang seperti ini mengembalikan kita kepada ilmu yang sebenarnya. Nah, mungkin untuk kesempatan ini tidak cukup dan kita harus terus mencari kesempatan lain untuk adik-adik semua, khususnya saya pribadi, mencari media dan guru-guru untuk kemudian lebih lanjut talaki lagi. Semoga pertemuan ini menjadi amal soleh untuk kita semua ya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Besok kita ketemu lagi karena waktunya sudah habis. Semoga ada kesempatan di besok hari. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kifaratul akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair semuanya. Terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Hmm,